Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan besar dalam upaya kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia. Selain sebagai Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Hamengkubuwono IX juga pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia merupakan Wakil Presiden kedua yang menjabat selama tahun 1973 sampai tahun 1978, tepat setelah mundurnya Muhammad Hatta. Ia mendampingi Soeharto yang kala itu menjadi presiden. Jabatan tersebut diemban Sultan selama 5 tahun hingga tanggal 23 Maret tahun 1978. Setelahnya, dia digantikan oleh Adam Malik. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kala itu, pertengahan 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota. Jam baru menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Pekalongan. Brigadir Polisi Royadin sudah berada di posnya. Persimpangan Soko mulai ramai dilalui delman dan becak. Tiba-tiba sebuah sedan hitam buatan tahun 1950-an melaju pelan melawan arus. Saat itu mobil yang melintas di jalan raya sangat sedikit. Royadin segera menghentikan mobil itu. "Selamat pagi. Bisa ditunjukkan Rebuwes," kata Royadin. Rebuwes adalah surat kendaraan saat itu. Pengemudi mobil itu membuka kacanya. Royadin hampir pingsan melihat siapa orang yang mengemudikan mobil itu. "Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono IX, batin Pak Polisi." "Ada apa Pak Polisi?" kata Sultan. Sedetik Royadin gemetaran, tapi dia segera sadar. Semua pelanggaran harus ditindak. "Bapak melanggar verboden," katanya tegas pada Sultan. Royadi mengajak Sultan melihat papan tanda verboden itu. Namun Sultan menolak. "Ya saya salah, kamu yang pasti benar." "Jadi bagaimana?" tanya Sultan. Pertanyaan sulit untuk Royadin. Di depannya berdiri sosok raja, pemimpin sekaligus pahlawan Republik. Dia hanya polisi muda berpangkat brigadir. Dia heran, tidak ada upaya Sultan menggunakan kekuasaannya untuk minta damai, atau menekan dirinya. "Maaf, Sinuwun terpaksa saya tilang," kata Royadin. "Baik brigadir, kamu buatkan surat itu." "Nanti saya ikuti aturannya, saya harus segera ke Tegal," jawab Sultan. Dengan tangan bergetar, Royadin membuatkan surat tilang. Ingin rasanya tidak memberikan surat itu. Tapi dia sadar dia tidak boleh memberi dispensasi. Yang membuatnya sedikit tenang, tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Sultan minta dispensasi. Surat tilang diberikan dan Sultan segera melaju. Royadin baru sadar setelah Sultan berlalu. Dia menyesal, berbagai pikiran berkecamuk di kepalanya. Ingin rasanya dia mengambil kembali surat tilang Sultan dan menyerahkan Rebuwes mobil Sultan yang ditahannya. Tapi semua sudah terlanjur. Pada saat apel pagi esok harinya, suara amarah meledak di markas polisi Pekalongan. Nama Royadin diteriakkan berkali-kali dari ruang komisaris. Royadin langsung disemprot sang komandan dalam bahasa Jawa kasar. "Royadin, apa yang kamu perbuat? Apa kamu tidak berpikir? Siapa yang kamu tangkap itu? Siapa? Ngawur kamu? Kenapa kamu tidak lepaskan saja Sinuwun? Apa kamu tidak tahu siapa Sinuwun?" teriak sang komisaris. "Siapa? Beliau tidak bilang beliau itu siapa. Beliau mengaku salah." "Dan memang salah," jawab Brigadir Royadin. "Ya tapi kan kamu mestinya mengerti siapa dia. Jangan kaku, kok malah kamu tilang. Ngawur, kamu ngawur, ini bisa panjang. Bisa sampai Menteri Kepolisian Negara,
Komisaris nyerocos tanpa ampun. Royadin ditertawakan teman-temannya. Komisaris Polisi Pekalongan berusaha mengembalikan rebues mobil pada Sultan Hamengkubuwono IX. Royadin pasrah saja, dia siap dihukum, siap dimutasi atau apapun. Yang pasti dia merasa sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang polisi. Belakangan sebuah surat dikirim dari Yogyakarta. Ini ada surat, kamu besok pindah saja sekeluarga, kata komisaris polisi. Kenapa harus sekeluarga, Pak? Saya masih sanggup mengayuh sepeda kalau dipindah ke pinggiran kota. Saya mau dipindah kemana, Pak? Tanya Brigadir Royadin kebingungan. Apa kamu mau mengayuh sepeda dari Jogja Pekalongan pulang pergi? Tanya komisaris. Sultan meminta Brigadir Royadin dipindahkan ke Yogyakarta. Sultan terkesan atas tindakan tegas sang polisi. Mohon dipindahkan Brigadir Royadin ke Jogja, sebagai polisi yang tegas, saya selaku pemimpin Yogyakarta akan menempatkannya di wilayah Yogyakarta bersama keluarganya. Dengan meminta kepolisian untuk menaikkan pangkatnya 1 tingkat. Ditandatangani Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Royadin bergetar. Sebuah permintaan luar biasa dari orang luar biasa. Royadin pun menimbang-nimbang tawaran tersebut. Akhirnya ia pun memilih untuk tetap bertugas di Pekalongan. Mohon Bapak sampaikan kepada Sinuwun, saya berterima kasih. Saya tidak bisa pindah dari Pekalongan. Ini tanah kelahiran saya, rumah saya. Sampaikan hormat saya kepada beliau dan sampaikan permintaan maaf saya kepada beliau. Atas kelancangan saya, kata Royadin. Sultan pun menghormati pilihan Royadin. Royadin terus bertugas di Pekalongan. Tahun 2010 lalu, dia wafat. Karena sikap tegas dan tanpa kompromi. Pangkatnya pun hanya naik beberapa tingkat. Namun mungkin sosok polisi inilah yang paling diingat Sultan Hamengkubuwono IX seumur hidupnya.